assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Di video kali ini saya akan melanjutkan pelajaran kita mengenai present perfect tense. Jadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai fungsi dari present perfect tense dan rumus present perfect tense. Di video ini saya akan membahas beberapa soal yang berhubungan dengan present perfect tense. Tetapi sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa klik like dan subscribe video ini untuk membantu perkembangan channel ini. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama. Bagian A, change the sentence into affirmative, negative, or interrogative sentence. Jadi, di soal ini kita diminta untuk mengubah kalimat positif, kemudian negatif, kemudian kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Nomor 1, si bla 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 speak to the manager about that problem. Ini merupakan kalimat afirmatif ya atau kalimat positif. Jadi saya rubah dulu ya ke dalam bentuk present perfect tense. Jadi si kemudian pasangannya adalah has ya. Si has kemudian diikuti ini speak berbentuk verb 1. Kalau verb 3-nya adalah speak, spoken. Oke, she has spoken, dia sudah berbicara. She has spoken to the manager about that problem. Nah, selanjutnya kita akan mengubah kalimat ini ke dalam kalimat negatif dan interrogatif. Kalimat negatifnya gampang aja, tinggal tambahkan has setelah tinggal tambahkan not setelah kata has. Jadi she, kemudian has, kemudian not, spoken, kembali ke verb 3, to the manager about that problem. Oke. Ya, ini merupakan kalimat negatif. Sekarang kita masuk ke kalimat interrogatif. Gampang aja ya. Jadi to has-nya dulu di depan. Jadi has she spoken. Jadi has kemudian diikuti oleh subjeknya, kemudian diikuti oleh verbnya atau kata kerjanya to the manager about that problem. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa dia sudah berbicara kepada manajer tentang problem itu, you say she has spoken to the manager about that problem. Tapi kalau dia belum berbicara, kita bisa mengatakan she has not spoken to the manager about that problem. Sedangkan kalau kita ingin bertanya apakah dia sudah berbicara kepada manajer tentang problem itu, tinggal kita ubah aja jadi has she spoken to the manager about that problem. Next ke soal yang kedua. Mr. Johnson bla 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 not leave his hometown in Texas. Nah, ini merupakan kalimat negatif. Kita bisa lihat di sini ada penggunaan kata not. Jadi saya perbaiki dulu ya kalimat kalimat negatifnya. Jadi Mr. Johnson has, pakai has ya. Kenapa pakai has? Karena ini Mr. Johnson, satu orang ya. Kemudian leave. Leave ini merupakan bentuk kata kerja pertama. Untuk kata kerja ketiganya adalah, saya tulis ya, leave, kemudian left, kemudian left. Jadi ini verb 3, verb 2, dan verb 1. Berarti saya tinggal menulis di sini atau saya mengatakan Mr. Johnson has left, telah meninggalkan his hometown in Texas. Sekarang kita mengubah kalimat ini ke dalam kalimat positif.
Okay, so I say Mr. Johnson. Nah, tinggal di sini pakai not ya karena tadi negatif ya. Has not left his hometown in Texas. Jadi kalimat positifnya adalah Mr. Johnson has left his hometown in Texas. Oke, sekarang kalimat interrogatifnya berarti has Mr. Johnson left his hometown in Texas? Oke. Soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini merupakan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Jadi bla bla bla, he knew her for a long time. Jadi saya rubah dulu ya kalimat interrogatifnya dalam bentuk present perfect tense. Jadi karena subjeknya adalah he, makanya pakai has di sini ya. Has he now itu berbentuk verb 1. Sedangkan verb 3-nya adalah ini verb 1, ini verb 2 knew, kemudian ini verb 3 noun. Jadi now, new, noun. Now verb 1, new verb 2, kemudian noun verb 3. Jadi kita pakai yang ini. Jadi has he nouned her? Has he known her for a long time? Apakah dia sudah mengenal dia perempuan untuk waktu yang lama? Oke, ya seperti itu. Kemudian kita rubah ke kalimat positif ya. Merubah ke kalimat positif berarti subjeknya dulu he has known, pakai verb 3, her for a long time. Nah, untuk kalimat negatifnya he has not known her for a long time. Lanjut ke soal yang keempat. Mary bla 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 take good care of her patient. Jadi ini merupakan kalimat positif. Jadi saya rubah dulu ya ke dalam bentuk present perfect tense. Mary ini adalah subjeknya, berarti kita pakai has. Mary has take. Nah, take ini bentuk pertama, take, took bentuk kedua, kemudian bentuk ketiganya adalah taken. So, take verb 1, took adalah verb 2, taken adalah verb 3. Jadi yang kita pakai yang taken. Mary has taken, Mary has taken good care of her patient. Untuk kalimat negatifnya, Mary has not taken good care of her patient. Nah, kalimat interrogatifnya adalah has Mary taken good care of her patient? Ya, has Mary taken good care of her patient? Ke soal kelima. I bla 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 tell Susan what you said. Jadi ini merupakan kalimat positif. Untuk merubah ke dalam present perfect tense, jadi saya harus menuliskan I, kemudian pakai have ya. Kenapa pakai have? Karena subjeknya adalah I. Jadi I have, kemudian tell.
Tell untuk bentuk ketiganya adalah ini tell bentuk pertama, kemudian told bentuk kedua, dan told bentuk ketiga. Jadi kita pakai yang told. I have told Susan. Jadi what you said. I have told Susan what you said. Jadi saya sudah memberitahu Susan apa yang sudah kamu katakan. Nah, kita rubah ke kalimat positif. Kalimat negatif ya, karena ini merupakan kalimat positif. Oke, I have not told Susan what you said. Nah, untuk kalimat interrogatifnya adalah have I told Susan what you said? Oke, itu ya. Have I told Susan what you said? Apakah saya sudah kasih tahu Susan mengenai apa yang sudah kamu katakan? Atau kalau kita mau mengatakan bahwa saya belum atau saya tidak mengetahui atau saya masih belum memberitahukan Susan apa yang kamu katakan, so you say I have not told Susan what you said. Well, teman-teman, itu tadi beberapa soal mengenai present perfect tense. Semoga video ini dapat bermanfaat dan insya Allah di video selanjutnya saya akan membahas kembali soal-soal yang berhubungan dengan present perfect tense. Teman-teman, jangan lupa klik like dan subscribe video ini serta aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video yang terbaru. The last, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.